Pak Henry Dalim juga sangat luar biasa ya. Walaupun beliau advokat senior, untuk melakukan pendampingan, beliau mau turun Pak Yono tanpa dibayar. Banyak itu yang senior, selalu itu yang saya sampaikan. Bahkan sampai sebenarnya pada saat titik almarhum meninggal, kita ruang redaksi Kalteng Pos kedatangan tamu yang luar biasa istimewa, yaitu beliau Bu Kartika Chandrasari, Sarjana Hukum Magister Hukum. Selamat datang Bu Kartika. Terima kasih Pak Yono. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik saudara, Ibu Kartika Chandrasari, Sarjana Hukum Magister Hukum ini adalah seorang advokat profesional, dan beliau dalam kesehariannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangkaraya. Mungkin seperti itu Bu Kartika ya? Iya, betul Pak Yono. Luar biasa ini. Baik, untuk selanjutnya kami sudah tidak sabar nih Bu Kartika untuk mendengarkan ini sebenarnya apa ini Pradi. Oke ya, tunggu dulu, sabar dulu Bu. Jadi kami ingin mendengarkan ini biar runtut gitu ya. Pertama tentu kapan Pradi ini hadir di Palangkaraya atau di bumi Taman Bunge Kalimantan Tengah ini, dan bagaimana liku-liku jalannya, suka dukanya, dan ya pokoknya diceritakanlah bagaimana sampai asosiasi profesi advokat bisa seeksis sekarang ini. Kalau bicara tentang Pradi Palangkaraya memang luar biasa, baik dalam pembentukannya maupun dalam proses perjalanannya. Namun kalau bicara tentang sejarahnya, bagaimana Pradi Palangkaraya terbentuk, sebenarnya itu adalah keinginan dari pada saat itu yang ada hanya beberapa senior advokat gitu kan. Di tahun 2014 pada saat Pak Henry Dalim, beliau sudah tidak melanjutkan lagi keinginan untuk berada di kursi dewan gitu kan, untuk di DPR gitu. Jadi beliau kembali lagi ke habitatnya sebagai seorang advokat. Nah, kebetulan pada saat itu yang kami alami memang Pradi belum ada dan masih bergabung ke Pradi Banjarmasin. Nah, yang ada adalah Ikadin pada saat itu. Ikadin. Tapi sebenarnya kalau Pradi sendiri secara organisasi sudah ada di Indonesia? Sudah ada. Pradi sendiri sudah ada di Indonesia, tetapi kalau untuk di Palangkaraya pada tahun 2013 itu belum ada, dan bergabung dengan DPC Pradi Banjarmasin. Hingga pada saat beliau kembali lagi menjadi advokat, beracara kembali, lalu beliau mengkoordinir kami sebagai anggota-anggotanya, termasuk anggota-anggota Ikadin keseluruhan itu. Kami dikumpulkan oleh beliau pada saat itu bulan Oktober 2014. Oktober 2014, kalau saya tidak salah ingat itu di tanggal 5 Oktober itu. Saya ingat waktu itu saya ditelepon oleh Pak Naduh. Ya, beliau salah satu advokat juga senior ya. Advokat senior di Pradi. Beliau menghubungi saya. Beliau tanya, Mbak Kartika Pradi juga ya? Karena pada saat itu sebenarnya saya kan masih baru di sini Pak Yono. Karena sebelumnya saya beracara dari 2007 sampai 2010 itu di Surabaya. Dan bernaung juga di Pradi. Di Pradi juga. Nah, kemudian 2014 Pak Nadu menghubungi saya, Mbak Kartika, ini saya dapat pesan dari abang kita, Pak Henry Dalim. Beliau sudah tidak lagi untuk masuk di anggota dewan, jadi beliau ingin kembali lagi menjadi advokat dan ingin membentuk Pradi di Palangkaraya. Saya dengar Mbak Kartika kan banyak juga teman yang di pusat, karena kebetulan Pak Yono pada 2007-2010 saya itu magang dengan Pak Sutrisno, Ketua Ikadin pusat waktu itu di PP beliau. Nah, jadi saya memang saat itu menghubungi Pak Tris. Saya menghubungi Pak Tris, saya sampaikan, Pak Tris, ini teman-teman di Kalteng ingin membentuk DPC Pradi. Nah, dengan semangat sekali Pak Tris membantu, karena memang kan belum ada ini di Kalteng. Di Kalteng belum ada. Sampai pada akhirnya saya tanya, apa aja persyaratannya Pak Tris?
harus 30 anggota, Tik. Saya sampaikanlah itu ke Pak Hendri waktu kami pertemuan di rumah Pak Hendri, Pak Yono. Kami rapat bersama pada saat itu, ada saya, ada guru, ada Pak Naduh, kemudian Pak Hendri sendiri waktu itu juga sama istrinya. Itu di kisaran tahun 2014 ke bawah tadi ya? Di 2014 di bulan Oktober itu. Oktober tadi ya? Iya, di bulan Oktober. Jadi mulai mengumpul-ngumpul itu, Pak Yono. Nah, kemudian sampai akhirnya data yang kami dapat itu adalah data dari Ikadin, karena kan Pradi belum ada. Jadi data dari Ikadin itulah yang kami bawa untuk kami hubungin, termasuk yang dari Sampit, dari Kapuas. Di sana ada senior kita, ada Pak Iman, ada Pak Hartono, ada Bu Nur Hajia, ada banyaklah foto senior yang di sana. Kemudian dari Sampit, dari Kapuas juga di sana ada Pak yang mantan anggota dewan juga beliau, Pak Ahmad Syahgifari. Kemudian Pak Daus. Nah, itu kami kumpulkan semua. Sampai akhirnya total pada saat itu ada 30. Tercapai 30 ya. 30 tercapai. Kalau tidak salah ingat pada tanggal 16 November itu kami di Resto Cilikriwut, Pak Yono. 16 November tahun masih di 2014. Oh, 2014. Sorry. Ya. Nah, itu di Resto Cilikriwut. Nah, di Resto Cilikriwut. Apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa harus di Resto Cilikriwut dan pada tanggal itu kenapa harus Bu Kartika ingat-ingat gitu? Karena memang pada saat itu sebenarnya karena kan orangnya sedikit ya, Pak Yono. Untuk di Palangka aja sebenarnya hanya Pak Naduh, Pak Ipik, Pak Nanang, kemudian saya, kemudian guru, Pak Hendri Dalim, Pak Rahmadi. Nah, hanya sedikit orang gitu. Sedangkan yang mudanya saat itu hanya saya dengan guru pada saat itu. Jadi kamilah yang ditugasi oleh Pak Hendri Dalim untuk kalian berdua gimana caranya atur ini supaya ini bisa terbentuk. Nah, akhirnya saya dengan guru pada saat itu, saya mulai menyusun ini itu, berdua lah kami ngurusin segala macam undangan apa semuanya kami persiapkan, dan kami berpikir tempat mana yang bagus untuk melakukan pembentukan ini. Satu hal kenapa kami memilih di Resto Cilikriwut pada saat itu mungkin ada historinya gitu kan, apa supaya itu? Jadi menarik nih, penasaran. Ya, karena kami pada saat itu pemikiran yang simpel gitu. Cilikriwut kan merupakan tokoh di sini gitu. Nah, kemudian ya tokoh nasional di sini. Nah, kemudian kan rumahnya dijadikan galeri resto, kemudian ada pajangan-pajangan, dan itulah yang membuat kami kayaknya akan lebih terhistori nantinya ya kalau kita bentuk di sana. Nah, akhirnya kami berkoordinasi dengan Bu Ida waktu itu, Bu Ida yang owner nih dari Cilikriwut. Kami melaksanakan di sana, dan alhamdulillah pada hari itu terlaksana dengan aklamasi memilih Pak Hendri Dalim sebagai ketua. Nah, jadi sebenarnya tujuan historinya kenapa dibentuk Pradi Palangkaraya untuk mengumpulkan semua advokat ini yang dari daerah-daerah ini, 13 kabupaten satu kota ini. Jadi memang di Kalteng ini hanya satu Pradi, walaupun karena di anggaran dasar kita kan tidak ada DPD, Pak Yono. DPD itu tidak ada di anggaran dasar. Jadi langsung DPC begitu? DPC walaupun DPR. Kedudukannya setara dengan pemerintah provinsi? Betul. Nah, jadi tidak ada di anggaran dasar DPD Pradi, nggak ada. Yang ada memang DPC. Nah, DPC ini di Kalteng hanya satu DPC. Nah, itu DPC Pradi. Nah, kemudian bagaimana dengan yang di teman-teman yang ada di kabupaten gitu? Sebutannya di apa deh? Struktur apa itu? Jadi gini, Pak Yono. Untuk mengakomodir mereka di dalam Pradi itu kan ada pusat bantuan hukum. Nah, pusat bantuan hukum pada saat itu aturannya lebih simpel daripada Pradi. Nah, karena lebih simpel daripada Pradi, makanya pada saat itu juga kami bentuklah pusat bantuan hukum untuk mengakomodir supaya mereka di daerah ini bisa memiliki kewenangan tersendiri. Nah, jadi terbentuklah PBH Pradi Palangkaraya, PBH Pradi Sampit, PBH Pradi Kapuas, dan semua itu berada di bawah naungan DPC Pradi Palangkaraya. Ya. Nah, jadi itu kami bentuk semua pada saat itu. Mbak Tika, sebelum kita lanjutkan, coba kita review sedikit. Tadi
saya belum mendengarkan bagaimana sih liku-liku memperjuangkan berdirinya Pradi sampai eksis seperti ini. Direview kembali sedikit. Seperti apa? Tadi saya belum mendengar seperti apa, mungkin katakanlah suka dukanya dan sebagainya. Mungkin ada sesuatu yang sampai sekarang masih sulit dilupakan oleh Mbak Tika ketika diamanai para senior untuk membentuk tadi. Kalau suka dukanya memang kan yang pertama, kita pertama anggotanya sedikit sekali ya Pak Yono, sedikit sekali, dan pada saat itu yang memegang untuk terlaksananya pembentukan Pradi itu saya dengan guru. Pada saat itu memang ketua panitia Pak Rahmadi Gelentang. Nah, cuman kan kita juga paham kesibukan beliau. Ya, jadi akhirnya sampai kami pada saat meminta tanda tangan beliau itu Pak Yono, saya masih ingat sekali. Saya bawa anak saya yang kecil itu sama guru. Saya bawa sampai ke Katingan sana. Untuk mengejar tanda tangan dari Pak Rahmadi Gelentang. Pak Rahmadi Gelentang yang saat itu mendapat amanah sebagai ketua panitia. Luar biasa, itu saya ingat betul. Karena saya bawa anak saya saat itu ya. Jadi umurnya berapa waktu itu anak? Anak saya 3 tahun, Mbak Yon. Baru 3 tahun ya. Iya. Nah, jadi saya bawa anak saya sampai ke sana, udah akhirnya dapatlah tanda tangan itu. Dapat tanda tangan itu udah kita bawa lagi, kemudian udah ini di-scan aja untuk ini, udah kita kirim. Pada saat itu undangan-undangan kan memang harus terkirim semua, kita bagi Pak Yono. Kita bagi sampai saat akhirnya kami minta tolong Pak Ipik juga. Pak Ipik pada saat kan memang sudah senior beliau. Pak Ipik kita bagi tugas, ya beliau, ya udah tenang aja, kalau untuk masalah antar undangan gampang itu urusanku. Jadi Pak Ipik lah yang kesana kemari sama guru, antar undangan naik motor kesana sampai akhirnya terlaksana. Dan pelantikan itu di bulan Maret tahun 2015. Ya, tanggal 16 Maret kalau tidak salah ingat. Nah, itu di Swiss Bell Palangkaraya. Swiss Bell. Ya. Satu hal nih Bu Tika yang pengen kami dengarkan juga. Tadi sekilas Bu Kartika sudah menyampaikan bahwa tujuan dari pendirian Pradi itu untuk menyatukan saudara-saudara rekan-rekan sejawat seprovinsi Kalimantan Tengah, kan gitu ya. Boleh dijelaskan lebih spesifik lagi apa kira-kira tujuan pendirian ini dari Pradi ini? Karena yang pertama memang kan sebelumnya kita bergabung ke Banjarmasin. Ya. Jadi supaya kita di Kalteng ini ada wadah tersendiri untuk advokat-advokat Pradi memiliki naungan di tempat wilayahnya, lokal lah ya. Iya, di tempat di wilayahnya di Kalteng. Makanya Pak Hendri membentuk, ayo Tika, kita sama-sama. Nah, jadi saat itulah, dan kebetulan pada saat itu beliau mempercayakan saya sebagai sekretaris. Itu. Mbak Tika, Bu Tika ya, sorry ini agak kelepasan ya pakai Mbak ya. Nggak apa-apa Pak Yono. Bu Tika, ini kalau boleh sedikit saya tarik satu kesimpulan, mungkin inisiator dari berdirinya Pradi sendiri ini boleh dikatakan Pak Mendiang Hendri Dalim gitu? Betul. Jangan dijawab dulu Mbak Kartika, Bu Kartika. Nah, saya ingin mendengarkan selanjutnya, sejak mendapat amanah sebagai Ketua Pradi Palangkaraya yang ternyata wilayah kerjanya seprovinsi Kalimantan Tengah, ini perlu juga kita edukasi kepada masyarakat ya. Tentu Bu Tika bisa menceritakan seperti apa nih sosok Pak Mendiang Bapak Hendri Dalim ini. Kalau dari publik provinsi Kalimantan Tengah, Bu Tika, sosok beliau tidak perlu diceritakan lagi. Beliau adalah pernah mendapat amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian beliau juga sosok advokat senior lah ya, profesional begitu ya. Nah, itu di mata Bu Kartika, terutama dalam kedudukannya sebagai Pradi, bagaimana? Boleh diceritakan. Kalau saya berbicara tentang bagaimana Pak Hendri Dalim dalam memimpin Pradi selama 7 tahun ya Pak Yono. Kenapa saya bilang sebenarnya beliau 2 periode kan, tapi karena belum sampai habis di masa 2 periode beliau sudah pulang dulu. Nah, jadi awal pembentukan Pradi, kemudian beliau terpilih sebagai Ketua Pradi, kemudian saya dipercaya sebagai sekretaris. Di situ benar-benar roda organisasi kan antara ketua dengan sekretaris ya Pak Yono. Saya sangat merasakan sekali bagaimana
beliau sangat all out dalam organisasi. Sangat all out dalam organisasi. Sangat ya? all out, Pak Yono. Baik dalam hal waktu, tenaga, pikiran, bahkan keuangan, luar biasa. Dan beliau walaupun ya kalau di ibaratnya dibandingkan dengan saya ini jauh lah juniornya di bawah beliau kan. Baik. Gitu Pak Yono. Tapi pada saat saya menyampaikan, bos, saya memang biasa manggil beliau Pak Bos ya. Okay. Bos, kita kayaknya harus bikin acara kayak gini bos supaya rame. Oh ya udah Tik, jalan. Jadi hal kecil mungkin Pak Yono, hal kecil ya. Saat saya sampaikan, bos kita harus saat pertama kita sudah pelantikan, saya bilang kita nembus pengadilan karena pada saat itu kan kita belum nembus pengadilan kan Pak Yono ya. Gitu ya. Mungkin sedikit agak mundur sedikit Pak Yono. Nggak apa-apa. Pada saat belum terbentuknya Pradi, saya 2013 itu saya bergabung dengan Pak Nanang dan Pak Ipik. Tapi di kantor hukum begitu saja, kantor firma itu aja ya? Pada saat itu masih sendiri ya, masih sendiri. Nah kemudian kan Pak Ipik ini pemegang Posbakum, Posbakum PN Palangkaraya, tapi menggunakan bendera IPHI gitu kan, karena dulu beliau ini sebenarnya Pak Nanang sama Pak Ipik ini dulu sempat masuk di KAI. Tapi beliau anggota Pradi, kemudian sempat join lah ke KAI. Nah, begitu saya kenal dengan saya di 2009 beliau sebenarnya sudah kenal, 2009 2010 kan saya sudah bolak-balik ke sini. Kemudian 2013 saya bergabung sama beliau, saya mulai tinggal di Palangkaraya, saya mulai beracara di Palangkaraya, saya bergabung dengan beliau, kemudian saya di Posbakum Pengadilan Negeri Palangkaraya. Betul. Nah, di Posbakum itu walaupun saya dari Pradi, Pak Nanang, Pak Ipik memakai kartu KAI, ya walaupun sebenarnya jiwanya jiwa Pradi gitu kan. Nah, tapi saya dipercaya oleh mereka. Saya handle semua dengan Pak Ipik untuk perkara-perkara pendampingan. Sampai pada akhirnya hakim-hakim pada saat itu pun melihat bahwa kami secara profesional menangani penanganan untuk pendampingan itu gitu. Nah, setelah terbentuknya Pradi, saya sampaikan sama Pak Henry, bos, kita harus masuk ini ke PN Palangkaraya, karena ini juga salah satu untuk mengibarkan bendera Pradi. Nggak apa-apa Tik, kamu atur kalau emang bisa tembus. Nah, kami buatlah proposal segala macam. Nah, di tahun itu langsung kami masukkan. Nah, karena memang sebelumnya saya sudah dikenal mereka membantu Pak Nanang dan Pak Ipik sampai kami membentuk kantor Ing Lawyer, Pak Yono. Apa itu? Ing Lawyer itu sebenarnya pada saat itu inisiasi saya ya. Saya sampaikan Pak Nanang, Pak Ipik, Pak kita bentuk kantor yuk. Saya bilang, apa kantornya? Kayaknya bagus ini kalau Ing Lawyer. Apa artinya Mbak Tika? Ing itu kan tinta. Lawyer pengacara. Jadi tinta pengacara. Tapi kenapa tinta pengacara? Karena pengacara ini kan menulis. Dia membuat surat gugatan, membuat jawaban, kemudian membuat surat-surat. Makanya saya menamakan tinta pengacara, Ing Lawyer. Tapi di luar itu ada artinya juga. Apa artinya, Mbak? Ing Lawyer kan INK. Ipik Nanang Kartika. Nah, dan sampai sekarang kantor itu masih terpakai. Masih terpakai oleh Pak Nanang. Nah, jadi itu awalnya itu seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya sampaikan pada Pak Hendri untuk kita bisa di Posbakum dan diterima oleh ketua pengadilan, saya agak lupa ya waktu itu ketua pengadilan siapa. Nah, itu kami alhamdulillahnya kami langsung dikasih tempat Pak Yono. Kami dikasih tempat satu ruangan. Memang pengadilan menyampaikan kami hanya bisa menyiapkan tempat ini. Kalau untuk isinya segala macam mungkin bisa dari Pradi gitu. Dan pada saat itu kami satu-satunya yang pegang Posbakum. Langsung dipercaya untuk pegang Posbakum satu-satunya. Dan saya bilang, bos, ini kita udah goal di sini bos, udah bisa. Ya udah Tik, gimana? Kebetulan memang saya kan, ya ibaratnya gini Pak Yono, dalam organisasi kita ini kan nggak bisa mencari uang ya, dalam artian apa ya? Menuntut ini itu segala macam. Karena ini kita bentuk sama-sama dalam keadaan nol, dan saya tahu perjuangan Pak Hendri pada saat pembentukan Pradi. Beliau mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyewa hotel, untuk membelikan jas, untuk konsumsi apa segala macam. Itu murni uangnya beliau. Begitu ya? Murni uangnya beliau. Itu yang saya salut gitu, luar biasa. Nah, pada saat kita disiapkan ruangan oleh pengadilan, saya berpikir,
Pak Bos ini begitu loyal gitu. Masa Pak Bos begitu loyal, kami anak buahnya enggak gitu. Nah akhirnya kami isilah Pak Yono. Ya, ruangan tadi ruangan yang tadi oleh itu. pengadilan ya. Sampai mulai dari AC, lemari, meja-meja, semuanya sampai TV ada juga. Itu saya dengan Pak Nanang yang isi. Oke Mbak Tika, saya tidak mau berhanyut dalam cerita nostalgia Anda, tapi saya pengen coba kita kembali ke topik kita ya. Oke, saya menggarisbawahi dari Pak sosok mendiang Pak Henry Dalim tadi ada sosok pemimpin ya, yang sangat mengakomodir timnya atau orang-orang bawahannya gitu yang sampai all out memberikan contoh seperti itu. Nah tentu kita juga pengen melihat bukti nih Mbak Bu Kartika selama selama berdirinya Peradi di Kalimantan Tengah ini, prestasi apa yang pernah diraih? Kalau untuk prestasi dari awal pembentukan pertama, kami sudah melakukan PKPA, termasuk juga mungkin pada saat itu Pak Yono pesertanya ya. PKPA itu apa, Bu Tika? Pendidikan khusus profesi advokat. Ya, pendidikan profesi. Itu sebuah lembaga pendidikan untuk mencapai apa itu? Untuk menjadi seorang advokat, kita kan harus melakukan pendidikan dulu. Itu walaupun katakanlah seorang sarjana hukum belum bisa dikatakan sebagai advokat, belum bisa bertindak sebagai advokat sebelum pendidikan itu. Iya, sebelum mengikuti pendidikan itu. Nah, itu kami buka pertama kali di tahun 2015. Ya, 2015 kami buka PKPA itu dengan peserta 25 orang. 25 orang ya. Dan kami langsung menjalin kerjasama dengan Fakultas Hukum, kemudian Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya pada saat itu. Nah, kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan Pemprov. Jadi kami mengadakan sosialisasi juga. Kemudian kami juga karena ada di daerah kan tadi Pak Yono. Nah, kami juga bersilaturahmi dengan kabupaten sampai akhirnya kami dipercaya oleh LKBH Korpri. LKBH Korpri, ya Kotim, LKBH Korpri, Kota Waringin Timur ya Kota Waringin Timur. Nah, untuk melayani advokasi untuk wilayah Korpri, untuk di Badan Korpri. Maksudnya apa? Membela pegawai negeri atau bagaimana? Jadi kami menangani perkara-perkara yang dialami oleh para pegawai negeri. Nah, tapi di luar 3 hal. Apa di luar perceraian, narkoba, dengan untuk korupsi? Iya, tipikor. Untuk tipikor ya. Nggak bisa ya, untuk tipikor. Ya, karena kan tiga-tiganya ini kan berkaitan dengan keputusan dari pimpinan. Baik. Seperti itu. Jadi kerjasama ada pembatasan ya sebagai filter ya. Iya, sebagai filter. Pemerintah juga ingin menunjukkan bahwa tidak semua perkara itu dibela kan begitu ya. Betul. Kami juga menjadi tim advokasi UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah. UPT PPA. Ya, unit perlindungan. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang kami dipercaya untuk itu. Baik, Bu Tika, sebelum kita lanjut, saya mau mengulik sedikit kembali mundur nih. Peradi ini konotasi yang ditangkap oleh masyarakat, sebuah asosiasi profesi advokat, yang mana anggotanya advokat itu identik dengan jika memberikan jasa harus ada imbalan begitu. Boleh sedikit diceritakan ini, Peradi care-nya terhadap masyarakat di mana nih? Silakan Bu Tika. Kalau tadi prestasi awal yang saya sampaikan adalah kemampuan kami untuk menjangkau dalam kerjasama dengan instansi. Nah, kalau untuk dengan pelayanan di masyarakat itu yang juga Pak Henry Dalim juga sangat luar biasa ya. Walaupun beliau advokat senior, untuk melakukan pendampingan, beliau mau turun Pak Yono tanpa dibayar. Tanpa dibayar beliau turun mendampingi layanan masyarakat yang memerlukan bantuan. Baik itu di Polda, baik itu di pengadilan, baik itu pendampingan untuk hal-hal yang memang itu diperlukan, perlindungan perempuan dan anak. Beliau turun langsung. Sampai pada saat itu saya masih ingat yang dikatakan di Polda, kalau nggak salah Pak Bobi ya waktu itu bilang, waduh Pak Henry ini masa seniornya, bosnya sampai turun di lapangan kayak gini ya, nggak apa-apa lah. Di situ itu saya memacu kami gitu loh, beliau sama sekali tidak berpikir tentang aku ini bos loh, kalian aja deh yang turun, nggak seperti itu. Tapi beliau benar-benar mau turun tanpa dibayar. Kalau memang perkara itu benar-benar orang yang tidak mampu. Bahkan itu tidak lewat jalur pos bakum yang disediakan DPN tadi, bukan ya? Enggak, bahkan datang ke kantor.
kantor. Datang kantor beliau ya? Datang ke kantor. Oke. Dan semuanya itu kan tentu ada saya semua. Jadi saya tahu betul. Sampai pada saat itu di kantor itu kami terima sering kiriman kue. Bahkan kacang panjang Pak Yono. Itu satu kresek. Sayur gitu. ya? Iya. Nah, terus kue-kue jajan pasar dikirim itu. Jadi itu sebagai bentuk terima kasih. Bahkan kami tangani waktu itu kalau Pak Yono ingat bom Sabangau. Nah, sampai Densus 88 turun pada saat itu. Pak Hendri langsung turun ke sana. Dan itu termasuk yang gratisan tadi? Gratis. Wih, luar biasa. Sampai ke Sabang. Oke, saya potong dulu nih, Bu Kartika. Nah, sampai sejauh ini kira-kira siapa yang, apakah Peradi ada semangat untuk mengikuti jejak beliau seperti itu? Terutama Bu Tika sendiri bagaimana? Kalau itu wajib ya Pak. Oh, dia wajib ya? Oke. Kalau itu wajib. Luar Dan biasa. satu lagi Pak Yono, yang dilakukan Pak Hendri luar biasa. Kami membebaskan terdakwa loh. Di dalam persidangan. Kasus apa itu Bu Tika? Yang pertama itu kasus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Terus yang kedua kasus yang dibilang pencurian. Pencurian. Iya. Dan semuanya bebas. Bebas ya. Oke, di situ sampai orang tuanya itu berterima kasihnya luar biasa. Dan itu Pak Hendri sama sekali tidak meminta uang. Oke. Ya. Oke, luar biasa ini. Semoga ini menjadi contoh ya, diteladani oleh rekan-rekan sejawat, Profesi Tobat. Oke Bu Tika, ini saya mau konfirmasi nih. Saya perlu klarifikasi dari Bu Kartika. Ini kabarnya nih. Kabar boleh salah ya. Kita sebagai media harus konfirmasi kepada yang bersangkutan. Kabarnya Bu Tika itu awalnya memang sangat menghindar mendapat amanah sebagai ketua Peradi begini. Kalau bisa menghindar, saya belum percaya diri. Aku belum senior, banyak senior gitu loh. Tapi faktanya sekarang menerima. Ini gimana alasannya nih Bu Kartika? Itu betul sih Pak. Ya. Karena sebenarnya dari awal, karena jiwa saya kan jiwa kerja gitu ya. Karena saya waktu 2000 kita kembali lagi 2007 2010 saya ikut Pak Sutrisno. Beliau itu kan sangat loyal dengan organisasi ya. Jadi saya diajari berorganisasi, mengatur organisasi seperti ini. Nah, dan itu saya terapkan pada saat saya menjadi sekretarisnya Pak Hendri. Dari dulu sebenarnya Pak Hendri selalu bilang, "Tika, kamu gantikan saya." Dan saya selalu ketawa, saya selalu bilang, "Alah bos, banyak yang senior-senior." Selalu itu yang saya sampaikan. Bahkan sampai sebenarnya pada saat titik almarhum meninggal, jujur di situ kami langsung tak, kami nggak tahu harus berbuat apa Pak Yono. Kami nggak tahu harus berbuat apa. Dari DPN itu sebenarnya menyampaikan udah lakukan muscap, lakukan muscap sus. Saya bilang nanti dulu aja Pak, biar karena kan PLT naik ya Pak ya. Dan saya bilang udah kita habiskan masa kepemimpinan dulu. Kita lihat dulu lah seperti apa ini nanti setelah beliau nggak ada ini nanti bagaimana gitu. Nah ternyata pada saat beliau nggak ada semuanya vakum gitu kan. Semuanya vakum di situ. Saya masih berpikir pada saat itu Pak Yono. Saya sampai bilang sama Pak Nanang, Pak Nanang, Bapak maju aja deh jadi ketua. Saya siap kok jadi sekretaris. 2 periode pun siap saya untuk jadi Pak Nanang. Pak Nanang bilang, aduh Mbak Tika saya nggak siap, Mbak Tika aja. Nah terus kan karena ini kan kita kan ada di wilayah di daerah ya Pak Yono, termasuk dengan Pak Iman. Pak Iman saya sama Pak Iman, Bapak jadi ketua Pradi ya. Aduh saya kan disampit. Nggak lucu lah masa ketua DPC Pradi Palangkaraya tapi ketuanya disampit dan saya kayaknya nggak mampu gitu. Siapa yang bisa maju? Saya tanya teman-teman semuanya udahlah Mbak Tika aja, Mbak Tika aja. Saya sampai dengan pada saat kemarin muscap Pak Yono di bulan April kemarin ya 2024 kemarin, di hari muscap saya belum menentukan bahwa saya akan maju. Saya belum menentukan. Bahkan biodata pun belum saya store. Belum distorkan ya, sebagai salah satu syarat untuk menjadi Ternyata saya melihat antusiasnya teman-teman. Dari Lamandau datang, dari Pangkalan Bun datang, dari Muara Teweh datang, dari Barito datang, dari Sampit datang. Semua mengatakan, Mbak Tika kami datang ke sini untuk mendukung Mbak Tika. Di situ saya Pak Yono, bukan saya untuk berbangga, bukan, tapi mereka menaruh kepercayaan kepada saya gitu ya. Menaruh harapan yang besar. Menaruh harapan yang besar kepada saya karena selama ini kami tidak pernah mempersulit anggota.
Kami tidak pernah mensuruh. Dan di situ saya akhirnya di waktu yang last minute banget, saya siapkan untuk pendaftaran. Pendaftarannya. Untuk pendaftarannya itu baru, bahkan kalau nggak salah saya fotonya yang saya cantumkan itu scan. Oh gitu ya? Iya, karena memang saya nggak ada niatan sebenarnya. Oke. Dan ternyata pada saat itu, alhamdulillah semua teman-teman mendukung. Oke. Dan satu kalimat. Sama ini pertanyaannya kan begini. Dulu nggak mau, sampai akhirnya oke saya ambil. Itu berarti satu kalimat tadi karena kepercayaan rekan-rekan sejawat yang sangat antusias untuk mendukung Bu Tika begitu ya. Betul. Datang dari Barito, dari Ketua Waringin dan sebagainya. Ya. Oke. Termasuk dari DPN, Pak. Dari DPN juga datang, DPN juga mereka mengatakan udah Tika kamu pegang DPC, seperti itu. Oke, Bu Tika, saya tidak mau ikut larut dalam keharuan Anda. Kita harus terus berbincang mengenai Pradi ini. Terus ke depannya apa yang diharapkan dari kehidupan Pradi kita ini? Iya, karena memang semuanya saya anggap ini masih baru semua ya Pak Yono ya. Makanya baru tadi pagi. Tadi pagi kami bersama-sama dengan pengurus yang ada, walaupun tidak keseluruhan, kami mengunjungi makam almarhum. Kenapa kami harus mengunjungi makam almarhum? Tidak lain sebagai bentuk ucapan terima kasih yang tidak bisa kita sampaikan secara langsung. Jadi itu saya bersama teman-teman, kami mengunjungi ke sana, kami sampaikan, walaupun agak bercanda-bercanda gitu kan, Bos, siap melanjutkan tugas. Jadi ya. Sebenarnya harapan besar Pak mendiang ini apa yang Ibu rekam dari ucapan beliau mungkin dalam perjalanannya selama ini? Harapan besar beliau terhadap Pradi itu sendiri apa? Beliau mempunyai mimpi yang sangat besar. Apa itu Bu Tika mimpinya? Yang pertama, Tika, di Kalteng ini banyak loh problem-problem yang gak bisa diselesaikan. Banyak hal yang banyak mungkin advokat, banyak mungkin sarjana hukum, banyak mungkin orang pintar, tetapi tidak semua mau memberikan penerangan hukum, mau memberikan keadilan, mau melayani suatu kebenaran ini di jalan yang benar, itu tidak banyak. Gitu. Berarti orientasi beliau mendiang itu masih tetap ke pembelaan masyarakat itu ya? Iya, selalu ya? Masih itu. Dan kemudian juga satu lagi beliau menyampaikan pada saat itu kan sudah sampai sekarang pun sudah banyak terbentuk OA-OA lain ya Pak Yono ya. Selalu beliau sampaikan, Tika, kibarkan bendera Pradi, tunjukkan. Sekarang mungkin masyarakat berpikir adalah seleksi alam. Seleksi alam, ya. Seleksi alam. Dan kami membuktikan bahwa advokat Pradi, terutama untuk Pradi Palangkaraya, itu berkualitas dan berintegritas. Itu yang kami harapkan itu Pak Yono. Makanya kami selalu sampaikan, kami berharap teman-teman semuanya dan memberikan layanan hukum itu semuanya profesional. Dan alhamdulillah kami masih dipercaya sampai sekarang. Baik untuk di pengadilan, kemudian di Polda, kami masih diperhitungkan lah seperti itu. Saat mungkin kami menangani suatu perkara, wah nggak kaleng-kaleng kan gitu. Nah, jadi Oke, terima kasih Bu Kartika. Ini mengingat waktu kita sudah tidak terasa karena memang asiknya kita berbincang-bincang, kita sudah hampir 30 sampai 40 menit. Tapi saya ingin lagi mendengarkan sebagai closing statement dari Bu Kartika. Kemarin saya saksikan ini Bu Kartika sukses memimpin, mendatangkan sosok pendekar hukum Indonesia. Profesor Otto dan rombongan lagi hadir ke Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. 2 hari juga mengisi kuliah umum yang dihadiri oleh 500 mahasiswa di seluruh Indonesia, bahkan lebih ya. Ini apa yang mau saya tanyakan, tapi silakan Ibu Kartika sampaikan. Apa ini sampai sedahsyat itu? Jadi sebenarnya surprise juga untuk saya. Surprise juga untuk saya. Saya tidak menyangka pentolan-pentolan ini akan hadir gitu kan. Nah, karena pada saat itu memang saya ke Jakarta, saya hanya meminta kepada Pak Otto dan Pak Tris, mengingat dulu saya ada di bawah beliau gitu kan, mendapatkan ilmu semuanya dari beliau. Jadi saya menyampaikan, Pak Tris harus datang ya, ya Tik, saya pasti datang gitu. Nah, Pak Otto juga, Tika,
saya pastikan saya akan hadir. Oke. Nah di situ saya langsung, makanya kan agak maju mundur kan jadwalnya Pak Yono. Sebenarnya kan kita Agustus. Nah ternyata di bulan September mundur sampai dengan, dan tanpa kita sadari ternyata bulan September itu juga adalah bulan yang sama di tahun 2020. Almarhum Pak Henry Dalim melakukan pelantikan dan penyembahan juga kegiatan. Jadi di situ saya Tuhan itu luar biasa mengaturnya. Jadi sampai dengan ketua DPP Kadin datang, Pak Adardam, kemudian ketua PBH Pak Asido hadir, kemudian perwakilan dari YLC datang, Pak Bunyani hadir, Pak Sutrisno hadir, Pak Oto sendiri sebagai ketua umum hadir. Itu suatu, saya nggak bisa ngomong, saya harus rasa bersyukur dan berterima kasih seperti apa. Kemudian untuk kuliah umum itu memang saya berpikir saat Pak Oto datang apa yang bisa kita lakukan? Kan nggak mungkin hanya sekedar datang melantik pulang gitu ya. Apa yang momen yang bisa saya lakukan? Nah di waktu yang sangat singkat, nggak sampai dengan 1 minggu, kami sudah rapat dengan UPR, Universitas Palangkaraya. Kami sampaikan kami siap memfasilitasi secara apa untuk konsumsi apa segala macam, tapi kami minta untuk kerjasama ini kuliah umum bisa dilaksanakan di UPR. Pada saat itu pertama 300 orang aja Pak Yono. Oh begitu ya? Iya, pada saat itu 300 orang aja. Nah ternyata antusias mahasiswa itu membludak. Sampai pada akhirnya kita siapkan space untuk 500 orang, dan yang hadir pun ternyata lebih dari 500 orang. Itu bagi saya luar biasa, dan itu adalah satu prestasi Pradi Palangkaraya untuk yang pertama kalinya saya pimpin kan gitu. Bisa menghadirkan beliau, bisa menghadirkan kuliah umum yang dihadiri oleh beliau, dan saya nggak bisa ngomong selain saya ulang kembali. Saya yang ulang kalau Bu Tika nggak bisa ngomong. Jadi sebuah ini catatan wartawan begitu ya. Ini mungkin yang sepanjang yang kami saksikan baru kali ini seorang Profesor Oto datang bersama rombongan bersama-sama untuk sebuah seremoni pelantikan DPC Pradi Palangkaraya. Ada yang mau ditambahkan Bu Tika sebelum kita akhiri? Saya mungkin mau berterima kasih juga Pak Yano untuk tim-tim yang ada selama ini dengan saya, terutama untuk yang di kantor ya. Di sana ada Mbak Depi. Mbak Depi itu ada pada saat bahkan Pak Hendri waktu selesai belum pembentukan Pradi, Pak Devi itu udah ada. Sudah ada Mbak Devi itu, dan sampai sekarang alhamdulillah Mbak Devi ada sama saya. Nah, tanpa mereka itu, tanpa Mbak Devi, tanpa Lia, tanpa Lala, terutama juga Jeplin dengan Hendro, itu saya punya satu cerita Pak Yono. Pak Hendri pernah pesan sama saya, Tika, jangan pisahkan Jeplin dengan Hendro. Jangan pisahkan Jeplin dengan Hendro. Saya masih memaknai apa maksudnya? Kenapa bos? Kenapa saya bilang? Ya pokoknya jangan pisahkan Tik. Hendro itu harus dibimbing dengan Jeplin. Jeplin pun harus membimbing Hendro. Dan di situ saya merasa punya tanggung jawab gitu loh Pak Yono. Makanya saya bersyukur mereka semua masih solid, masih kumpul dengan saya gitu. Makanya kami selalu bertiga gitu kan. Itu yang akhirnya dalam kepengurusan ini mereka menjadi sekretaris dan bendahara, dan itu luar biasa. Oke, terima kasih Bu Kartika Chandrasari, Sarjana Hukum Magister Hukum, Ketua DPC Pradi Palangkaraya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruang redaksi. Saudara, demikian tadi perbincangan kita dengan Ibu Kartika Chandrasari mengenai Pradi, mengenai advokat perannya seperti apa. Jika masih penasaran, nanti boleh kita sambung bincang-bincang. Nantikan episode berikutnya. Terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.